Politik identitas sesungguhnya tidaklah selalu negatif dalam sejarahnya. Politik identitas lahir dari perjuangan melawan diskriminasi dan ketidakadilan. Kalau kemarin ada Pak Surya Paloh mengatakan politik identitas atau politisasi agama itu tidak selalu negatif, saya bantah. Kalau politik identitas itu adalah bangsa yang besar, massa yang besar dipecah-pecah untuk kepentingan dirinya sendiri dan untuk melawan musuhnya sendiri. Itu politik identitas. Penyebabnya orang cerai-berai, kepentingan kekuasaan politik. Itu yang kamu mau bertengkar. Jangan bertengkar gara-gara janji-janji politik. Siapa yang ditugaskan menjaga NKRI? Siapa? Capres. Politik identitas baik good ketika ia menjadi ciri bagi sebuah partai atau kelompok politik. Apa yang kamu dapat dengan janji-janji politik? Kau lihat itu politisi. Kalau mau dipilih datang semua bawa kartu nama. Pilih saya, sama-sama kita orang Aceh. Nih kartu namaku. Kalau ada masalahmu, telepon saya, aktif 24 jam. Ini. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Jangan pecah belah gara-gara kepentingan politik. Jangan memihak kepada satu golongan, karena itulah awal kehancuran bangsa kita. Setiap kelompok memang akan melahirkan identitasnya masing-masing. Setiap kelompok bahkan harus melahirkan identitasnya. Kelompok politik yang baik adalah kelompok yang mampu membangun identitas diri, yang kemudian menjadi pembeda antara ia dengan kelompok yang lain. Ini saya bantah di situ. Belum kita berbicara soal teorinya John Maynard, teorinya John Campbell. Ini mengatakan bahwa politik identitas itu dimanapun akan merusak bangsa dan memecah belah. Bapak tahu nggak, permusuhan Sunni dengan Syiah di dalam Islam yang akhirnya membelah umat Islam itu dimulai dari politik, Pak. 1400 tahun permusuhannya nggak selesai-selesai. Jada wajadi, menen tapinta menen jadi. Begitu niat langsung jadi, apa yang diinginkan semoga segera terjadi. Bang Surya Paloh yang saya amat hormati, bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama. Saya tanya, kecewa tidak? Kecewa tidak? Kecewa tidak? Senang tidak dapat pemimpin bagus? Senang tidak dapat pemimpin adil? Siap bersatu? Siap bersaudara? Siap berjuang kembali? Takbir! Belum kampanye, belum. Belum kampanye, belum. Kami sering sekali merasakan ketika merasa jalannya diduga buntu, ternyata muncul jalan keluar tak terduga-duga. Kalau kita mau flashback pada tahun 2017 lalu, terpilihnya Anies sebagai gubernur lewat kendaraan politik identitas. Itu memang tahun politik yang membawa luka paling dalam karena warga Jakarta seperti dibenturkan hanya karena kekuasaan. Itulah kenapa gelar Bapak Politik Identitas begitu melekat padanya. Itu yang disisakan. Kalau keimanan menumpangi politik, ketika politiknya tumbang, keimanannya juga tumbang. Makanya saya mengatakan, kalau kemarin ada Pak Surya Paloh mengatakan politik identitas atau politisasi agama itu tidak selalu negatif, saya bantah. Saudara, penulis buku Intoleransi dan Radikalisme, Kuda Troya Politik dan Agama, Islah Bahrawi, jewer pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem yang menyebut politik identitas tidak selalu negatif. Islah Bahrawi, jewer pemahaman Surya Paloh jika politik identitas tidak masalah, justru sangat berbahaya. Ujarnya, jeweran Islah Bahrawi pada Surya Paloh terkait politik identitas digunakan untuk memenangkan capres yang diusung Nasdem. Siapa lagi kalau bukan Anies Baswedan? Kami sering sekali merasakan ketika merasa jalannya diduga buntu, ternyata muncul jalan keluar tak terduga-duga. Politik identitas sesungguhnya tidaklah selalu negatif dalam sejarahnya. Politik identitas lahir dari perjuangan melawan diskriminasi dan ketidakadilan. Kalau kemarin ada Pak Surya Paloh mengatakan politik identitas atau politisasi agama itu tidak selalu negatif, saya bantah. Direktur Eksekutif Jaringan Moderasi Beragama Indonesia ini menjelaskan perbedaan politik identitas dan politik integritas. Politik integritas memandang perbedaan suku, ras, dan agama adalah anugerah. Mereka berjuang bersama untuk melawan musuh bersama, ungkapnya.
Lain halnya dengan politik identitas, bangsa yang majemuk ini lalu dipecah belah untuk melawan bangsanya sendiri, tegasnya. Kalau politik identitas itu adalah bangsa yang besar, massa yang besar dipecah-pecah untuk kepentingan dirinya sendiri dan untuk melawan musuhnya sendiri. Itu politik identitas. Kalau kita mau bantah-bantahan secara akademik, percayalah, kata Islah Bahrawi, politik identitas akan selalu merusak bangsa dengan memecah belah persatuan. Politik identitas jangan anggap ringan, karena sangat berbahaya jika dilakukan pada bangsa majemuk ini, ungkapnya mengingatkan Surya Paloh. Pembelahan dan polarisasi di kelompok masyarakat semakin nyata menjelang pemilu. Hal tersebut dikarenakan ada berbagai pihak yang sengaja menciptakan kondisi tersebut dengan politik identitas. Politik identitas menjadi salah satu isu utama yang perlu diwaspadai menjelang pemilu 2024. Politik identitas harus dikelola dengan baik agar tidak menghambat laju pertumbuhan demokrasi di Indonesia, ucap Islah Bahrawi, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia dalam Talkshow bersama Sultan TV pada Kamis 20 Oktober 2022. Islah menyebut dalam beberapa tahun terakhir, politik identitas telah merusak keharmonisan di tatanan masyarakat. Hal ini dikarenakan banyak oknum yang menggunakan jalan pintas untuk meraih popularisme dengan menciptakan pemisah antara dua golongan. Fenomena belakangan ini adalah menghegemoni untuk menghomogenisasi. Ini yang tidak boleh sebenarnya, tuturnya. Saya akan menciptakan polarisasi untuk melawan musuh saya. Dari situ lahirlah politisasi agama dan identitas, jelasnya. Ia menyebut hingga saat ini agama masih menjadi salah satu titik yang kerap dimanfaatkan sebagai pemicu politik identitas dan pemecah belah. Kelompok tertentu sangat nyaman menunggangi agama untuk politik. Selama orang masih percaya Tuhan, ideologi berbasis agama akan terus tumbuh, katanya. Jika keinginan supremasi sepihak ini dijalankan dalam dunia demokrasi Indonesia, maka akan menjadi api dalam sekam dan merawat kebencian yang berlarut-larut, tambahnya. Islah mengatakan, bangsa Indonesia patut bersyukur dengan lahirnya Pancasila yang merupakan bentuk akhir dari demokrasi dan persatuan beragama. Sebenarnya, demokrasi di Indonesia tak pernah keluar dari ajaran Islam yang kemudian menyesuaikan dengan peradaban manusia. Indonesia menganut demokrasi berdasarkan kesepakatan bersama, yakni Pancasila, katanya. Pancasila adalah berkah bagi Indonesia. Pancasila adalah pemersatu suku, ras, dan agama yang ada di Indonesia, pungkas Islah Bahrawi. Politik identitas tak lepas dari dinamika perpolitikan di tanah air. Pun politik identitas tak selalu negatif dalam sejarah. Demikian disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat menerima gelar Dr. Honoris Causa atau HC dari Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur. Surya Paloh menerima gelar doktor bidang sosiologi politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya pada Senin 25 Juli 2022 lalu. Politik identitas sesungguhnya tidak selalu negatif dalam sejarah. Politik identitas lahir dari perjuangan melawan diskriminasi dan ketidakadilan, ucap Surya Paloh. Politik identitas sesungguhnya tidaklah selalu negatif dalam sejarahnya. Politik identitas lahir dari perjuangan melawan diskriminasi dan ketidakadilan. Kalau kemarin ada Pak Surya Paloh mengatakan politik identitas atau politisasi agama itu tidak selalu negatif, saya bantah. Menurut Surya Paloh, ada 3 bentuk politik identitas, yaitu good, bad, dan ugly. Dalam sebuah forum nasional di Jakarta, Profesor Yudi Latif menyampaikan bahwa ada 3 bentuk politik identitas. Ada yang good, ada yang bad, dan ugly, paparnya. Politik identitas disebut good ketika identitas dijadikan suatu kekhasan dari suatu kelompok politik. Namun, hal itu tak menjadi batas dalam berbaur dengan kelompok lainnya. Politik identitas menjadi good ketika dia menjadi ciri dari sebuah partai politik atau kelompok politik, namun tidak membuat dirinya eksklusif dan tak mau mengenal yang lain.
Sebaliknya, mereka telah mampu bersikap inklusif, kata Surya Paloh. Paloh melanjutkan, praktek politik identitas yang buruk yakni ketika suatu kelompok bersikap eksklusif dan tak mau mengenal yang lain. Menurutnya, praktik politik identitas yang satu ini bakal merusak. Politik identitas yang buruk atau yang tidak baik adalah kebalikan dari yang baik tadi. Mereka bersikap eksklusif dan tidak mau mengenal yang lain. Yang menjadi masalah adalah politik identitas yang buruk. Dia bukan hanya buruk tapi juga merusak, terang Paloh. Paloh menambahkan, kerusakan dari praktek politik identitas yang buruk ini yakni terciptanya politik kebencian. Bahkan, praktek politik semacam ini selain tidak mencerdaskan kehidupan bangsa, juga membuat manusia seolah hanya memiliki satu identitas belaka. Kerusakan model ini pada gilirannya akan membawa politik identitas menjadi politik kebencian. Tak hanya itu, Paloh mengatakan praktek politik identitas yang buruk dalam mengejar kemenangan pemilu pada akhirnya akan mempertaruhkan persatuan bangsa. Berdasarkan argumentasinya itu, Paloh lantas memandang lebih baik tak perlu ada pemilu kalau berujung pada perpecahan bangsa. Terlalu pendek akal kita, terlalu tinggi nafsu kita. Jika untuk memenangkan pemilu, kita harus mempertaruhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Bagi saya pribadi, lebih baik tidak perlu ada pemilu kalau memang konsekuensinya pemilu itu berujung pada perpecahan bangsa, bebernya. Surya Paloh menerima gelar doktor bidang sosiologi politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya pada Senin 27 Juli 2022. Dalam acara pengukuhan gelar baru Akademis Surya Paloh itu, tampak Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala. Sejumlah pejabat pemerintah yang juga politikus Partai Nasdem juga turut hadir, seperti Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo.